Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi rekan-rekan peternak seluruh Nusantara. Pada pekan kali ini saya ingin melanjutkan tentang seberapa manfaat mengkonsumsi susu kambing bagi kesehatan tubuh kita. Saya ingatkan kembali bahwa artikel ini merupakan saluran dari artikel yang dimuat di dalam hellosehat.com dan merupakan lanjutan dari chapter 1, sehingga video yang sedang kamu saksikan ini merupakan chapter kedua, di mana saya membahas tentang manfaat mengkonsumsi susu kambing bagi kesehatan kita. Seperti biasa, saya masih terus mengharapkan dukungan yang besar dari rekan-rekan semua di seluruh Nusantara untuk tetap mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini, sehingga semakin berjaya dan kita sama-sama semakin belajar tentang begitu uniknya, begitu indahnya, begitu nikmatnya beternak kambing. Setelah saya membahas manfaat susu kambing dari manfaat pertama sampai manfaat keempat, hari ini saya ingin membahas manfaat kelima, yaitu membantu tidur kita menjadi lebih nyenyak. Apa sebabnya? Karena asam amino triptofan yang terkandung pada susu kambing ini akan membantu tubuh memproduksi hormon serotonin. Hormon ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur suasana hati supaya lebih happy, lebih lebih enak gitu loh, tapi juga merangsang bagian otak yang mengendalikan waktu bangun dan waktu tidur gitu. Jadi fungsinya itu sangat baik sekali ya. Jika tubuh kita tahu kapan waktu bangun dan kapan waktu tidur dengan lebih baik, tentu siklus tidur kita akan semakin baik dan kita bisa mulai tidur dengan mudah dan tidur sepanjang malam dengan nyenyak. Lebih nyenyak gitu ya, lebih lelap gitu, nggak terbangun-bangun. Dan jangan lupa untuk tetap sholat subuh di waktunya. Kemudian yang keenam, tentu saja susu kambing ini rendah lemak. Sudah saya sebutkan bahwa saya pernah mengkonsumsi ketika masa perawatan setelah mengalami kecelakaan, dan saya mendapatkan manfaat yang besar sekali dengan mengkonsumsi susu kambing, namun tidak menambah berat badan. Karena apa? Karena susu kambing juga mengandung lemak, tapi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Lemak yang ada dalam susu kambing ini memiliki asam lemak esensial yang tinggi seperti linoleat dan arachidonat. Linoleat itu yang penting ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kedua asam lemak tersebut menjadi sumber energi yang cepat dibakar dan tidak disimpan dalam tubuh menjadi lemak atau tidak disimpan di bawah kulit seperti jenis konten lemak yang lain gitu ya. Oleh karena itu pengendapan kolesterol jadi berkurang. Hal ini sekaligus juga akan membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Kemudian yang ketujuh, manfaat susu kambing itu baik untuk kesehatan kulit ya. Ternyata asam lemak yang terkandung dalam susu kambing itu tidak hanya baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung, tapi juga baik untuk menjaga kesehatan kulit. Kadar asam laktat di dalamnya juga bisa membantu membersihkan tubuh dari sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit kita. Maka itu tidak heran bila banyak tersedia produk skincare atau produk kecantikan lainnya yang menggunakan susu kambing sebagai salah satu bahan utamanya. Kemudian banyak manfaat susu kambing bagi kesehatan yang tentunya sangat disayangkan jika kita melewatkannya. Pada hakikatnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa itu bisa mengkonsumsi susu kambing ini, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mencobanya.
pada orang-orang yang memiliki masalah medis seperti mengidap penyakit kanker, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kemudian diabetes, susu kambing secara umum apabila ia diolah dengan cara yang alami itu aman dikonsumsi, aman. Bahkan terkadang susu kambing bisa dijadikan perawatan tambahan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh apabila kita mengalami malnutrisi gitu ya. Dan meski demikian, saya tetap mengingatkan bahwa susu kambing sebaiknya tidak diberikan untuk bayi di bawah umur 1 tahun. Kenapa? Karena sistem pencernaan bayi itu kan belum sempurna untuk memproses susu atau makanan lain, termasuk susu sapi sebenarnya selain ASI. Jadi jika kita ingin memberikan susu kambing untuk dikonsumsi anak kita, terutama yang masih di bawah umur 1 tahun, maka bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memilih pengganti ASI, misalnya seperti itu. Tapi saran saya tidak menggunakan dulu sampai benar-benar anak kita itu cukup besar lah untuk mengkonsumsi air susu kambing. Bagi anak yang memiliki alergi susu kambing ini sebenarnya memang bisa menjadi pilihan karena kandungan kasein atau protein yang menyebabkan alergi pada susu kambing itu kadarnya lebih rendah dari susu sapi. Sementara bagi orang dengan intoleransi laktosa, kita perlu memahami seberapa sensitivitasnya tubuh kita dengan laktosa atau gula yang terdapat pada susu. Bila sensitivitasnya tinggi, lebih baik pilihlah alternatif lain, misalnya susu yang terbuat dari bahan-bahan nabati gitu ya. Ada hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan sebelum kita mengkonsumsi susu kambing. Di antaranya adalah susu kambing ini dapat mendetoksifikasi tubuh atau mengeluarkan racun dalam tubuh. Cuma saya tidak menyebutkan ini sebagai poin ke-8 gitu ya, karena pada prinsipnya apabila keutamaan dari susu kambing itu kita sudah dapatkan dari 1 sampai 7, maka secara otomatis pencernaan kita semakin baik dan tubuh kita semakin fit gitu ya. Aturan banyaknya minum air susu kambing ini sama dengan susu sapi pada umumnya, yaitu kira-kira ya 2 gelas ukuran 250 ml per hari. Ini maksimal. Susu ini dapat diminum di pagi hari untuk sumber energi yang difungsikan untuk mengawali hari sebelum atau sesudah olahraga, serta di malam hari untuk membantu kita untuk memperoleh tidur yang berkualitas tadi, yaitu tidur yang nyenyak gitu, tidur yang lelap tadi gitu. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa susu kambing yang kita konsumsi sudah melewati proses pasteurisasi sehingga keamanannya lebih terjamin. Itu guys, chapter kedua dari 2 chapter yang saya bahas mengenai keutamaan mengkonsumsi susu kambing bagi kesehatan kita. Namun selain tadi ada batasan maksimal 1 hari mengkonsumsi 500 ml susu kambing per hari, saya tetap berharap teman-teman untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya, karena biasanya orang Indonesia tuh begini, dia udah minum susunya 2 gelas tapi juga mengkonsumsi mengkonsumsi produk susu kambing, turunan produk susu kambing gitu ya, karena susu kambing kan bisa diolah dalam bentuk yang lain gitu kan. Nah itu dikonsumsi juga, akhirnya yang terjadi adalah kelebihan gitu ya, kebanyakan gitu. Dan tentu saja apapun yang kita konsumsi secara berlebih pasti menimbulkan efek yang negatif. Itu pesan dari saya. Jangan lupa untuk tetap mensubscribe, like, dan share konten-konten video ini agar semakin banyak orang yang kita ajak untuk sama-sama belajar lah terkait dengan tumbuh kembang ternak kambing di Nusantara.
Dari Pulau Bintan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan di dalam konten-konten saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.